Oke baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di My Village Channel. Kali ini saya sedang berada di kebun milik orang tua saya ya teman-teman. Jadi pada awalnya kebun ini ditanami tanaman cabai rawit ya teman-teman. Tapi untuk masa panennya ini sudah habis, jadi sudah dicabut sebagian besar pohon cabai rawit di sini dan disisakan beberapa pohon yang masih produktif teman-teman. Nah, rencananya kali ini saya akan mencoba mereview atau mengecek tanaman sampingan atau tanaman tambahan di kebun ini, yaitu tanaman rumput odot ya teman-teman. Nah, tanaman rumput odot adalah tanaman baru ya teman-teman, jenis rumput baru yang lagi tren di Indonesia, yang lagi tren bagi para peternak di Indonesia teman-teman. Pasalnya rumput ini memiliki kandungan gizi yang cukup baik, kemudian tekstur yang lembut, yang mana sangat cocok diberikan untuk pakan ternak, dari mulai ternak yang kecil sampai ternak yang besar teman-teman. Bagi kalian yang penasaran dengan penampakan atau bentuk rumput odot, ikuti terus video saya, jangan sampai terlewatkan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini semakin maju teman-teman. Oke, kita lihat sama-sama teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya penampakan dari rumput odot. Jadi rumput odot ini penampakannya seperti ini, kurang lebih hampir sama dengan rumput gajah. Cuma jika kita lihat sekilas teman-teman, rumput odot ini batangnya seperti lebih kekar ya, lebih tegak dibandingkan dengan batang atau daun daripada rumput gajah teman-teman. Kita lihat ya, dari bawah batang sampai ke ujung daun ini teman-teman, ini lebih tegak daripada rumput gajah. Kemudian untuk bentuknya ini khas banget. Jadi rumput odot ini bentuk percabangannya itu zigzag ya teman-teman, jadi ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian untuk panjang maksimal dari rumput odot ini teman-teman di usia 2-3 bulan itu maksimal 1 meteran teman-teman ya. Jadi lebih pendek dibandingkan dengan rumput gajah. Nah, walaupun sekilas terlihat lebih kekar, padahal rumput odot ini memiliki tekstur yang sangat lembut ketika kita pangkas teman-teman. Jadi lunak banget teman-teman. Dan untuk tekstur daunnya pun ini lebih lembut daripada rumput gajah. Jadi bulunya sedikit. Untuk rumput odot ini sudah beberapa kali dipanen ya teman-teman. Saya tanam di akhir bulan di tahun 2019 teman-teman. Jadi untuk pemanenan awal rumput odot ini dipanen sekitar 3 bulan teman-teman. Baru setelah itu, setelah pemanenan pertama, pemanenan selanjutnya bisa kita panen rutin setiap 1-2 bulan sekali teman-teman. Kemudian kita bandingkan dengan rumput gajah. Nah, ini dia rumput gajah teman-teman. Jika kita lihat sekilas, rumput gajah ini seperti lebih lembek, daunnya lebih melambai dibandingkan dengan rumput odot. Padahal untuk rumput gajah ini tekstur daunnya lebih keras, lebih kasar, banyak bulunya ya teman-teman. Kemudian batangnya pun lebih keras teman-teman. Jadi berbeda ya. Dan untuk rumput gajah ini ketika kita panen di usia 2-3 bulan, tingginya lebih tinggi daripada rumput odot teman-teman. Bahkan rumput gajah ini bisa mencapai tinggi 4 meter. Nah, kenapa saya tanam dua jenis rumput ini teman-teman? Karena
Jika kita menggunakan satu jenis rumput saja, misalkan rumput odot, tentunya asupan nutrisi untuk ternak itu tidak akan tercukupi. Bahkan dari 2 jenis rumput ini belum mencukupi. Seharusnya kita menanam lebih dari 3 jenis rumput. Dan rencananya saya akan menambah jenis baru teman-teman, diantaranya rumput indigofera, kemudian rumput munbaca dan rumput-rumput jenis yang lain ya teman-teman, untuk memenuhi asupan nutrisi pada ternak. Nah, pertanyaan dari para peternak, karena tekstur rumput gajah ini yang keras ya teman-teman, apakah cocok diberikan untuk kelinci? Jawaban dari saya sangat cocok ya teman-teman. Walaupun keras, ini sebenarnya bisa saling melengkapi satu sama lain dari jenis rumput yang satu dengan rumput jenis yang lain, asalkan pemberian pakannya itu harus dicampur dengan cara digiling terlebih dahulu teman-teman, biar pakan dari berbagai jenis rumput yang dicampur itu bisa lembut dan bisa disenangi oleh hewan ternak kita teman-teman. Nah, kemudian kenapa kita harus menanam rumput sebelum kita memulai ternak teman-teman? Karena jika kita hanya memanfaatkan rumput alam seperti ini teman-teman, tentunya efisiensi dan juga efektivitas kerja kita itu akan semakin cepat. Dinilai yang pertama dari efisiensi waktu ya teman-teman, kemudian dari efektivitas kandungan nutrisi yang ada pada rumput itu sendiri yang diberikan kepada ternak kita. Walaupun sebenarnya nutrisi dari rumput alam sendiri itu sudah bagus ya teman-teman, tapi masalahnya di efisiensi waktu. Tentunya jika kita ngarit rumput alam, itu akan memerlukan waktu yang cukup panjang dan cukup lama dibandingkan dengan kita menanam rumput khusus seperti rumput odot, kemudian kita ngarit. Perbandingannya, jika kita ngarit setengah jam rumput odot dibandingkan dengan rumput alam, tentunya hasilnya akan berbeda. Dan itu akan memengaruhi pada penghasilan usaha ternak yang kita jalani ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kalian, khususnya para peternak kelinci dan juga domba. Bagi kalian yang memerlukan bibit rumput odot, kebetulan di kebun saya ini masih sedikit ya teman-teman, jadi saya juga sedang melakukan perbanyakan. Jika kalian ingin memesan rumput odot, bibit rumput odot yang banyak, itu bisa kalian pesan secara online. Biasanya penjualnya itu dari Jawa teman-teman, karena dari Jawa, daerah Jawa itu sudah banyak yang mengembangkan rumput odot ini. Oke teman-teman, sekian video yang bisa saya share. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.